Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita ada dalam kondisi sehat walafiat. Mohon maaf mengganggu aktivitasnya sebentar ya, kurang lebih 1 jam ke depan bagi yang sedang bekerja dan juga di perjalanan atau di dalam aktivitas yang lain. Sebagaimana sudah kita agendakan beberapa waktu yang lalu, maka pekan ini adalah pekan pertama teman-teman untuk mempresentasikan hasil analisa stakeholders mapping khususnya dari pelaksanaan CSR di perusahaan yang sudah diobservasi ya. Kurang lebih mungkin waktunya sekitar 10 menitan ya setiap kelompok. Jadi memang tidak ada tanya jawab tetapi dimaksimalkan 10 menit itu untuk menjelaskan sesuai dengan template yang sudah saya berikan ya. Ada identitas perusahaan, kemudian struktur organisasinya, ada implementasi CSR-nya ya, nama CSR-nya seperti apa, kemudian pola kemitraan yang terbentuknya berada pada kategori yang mana, apakah inti plasma, subkontrak, dagang umum, dan lain sebagainya. Kemudian mitra program CSR itu siapa saja, ya stakeholdersnya itu siapa saja, apakah dengan pemerintah, komunitas, atau dengan perusahaan-perusahaan serupa, ya, atau instansi serupa siapa saja yang digandengnya, waktu implementasi CSR yang dikaji atau yang dijadikan objek pembahasan itu kapan, lokasinya juga di mana, tujuan dan sasaran CSR-nya itu dari segi apa gitu ya. Karena ada 3 bagian, dilihat dari triple bottom line gitu ya. Ada aspek lingkungan, ada aspek sosial manusia, ada aspek keuntungan baik material maupun non material. Setelah itu teman-teman masuk ke pembahasan analisa atau pemetaan stakeholders ya, pemetaan atau stakeholders mapping eh, merujuk pada apa namanya kategori yang sudah saya lampirkan di dalam template yang sudah tersaji gitu ya. Dilihat dari tingkat minatnya, juga dilihat dari tingkat power yang dimiliki. Nah, stakeholders mapping ini bertujuan untuk menemukan stakeholders mana yang memang menguntungkan bagi perusahaan, stakeholders mana yang memang memiliki kekuatan yang lebih, yang memiliki interest yang lebih, dan stakeholders mana yang memang relatif cukup rendah, minatnya rendah, juga powernya rendah gitu ya. Sampai akhirnya nanti teman-teman kembali lagi pada pengerjaan tugas sebelumnya ya. Ini ada minat ya, minat, kekuatan atau power, kemudian ada eh, stakeholders register gitu ya, dilihat berdasarkan hasil analisa teman-teman, hasil diskusi dan rembukan bareng gitu ya, bahwa 0 skala terendah, nilai terendah, dan 10 nilai tertinggi gitu ya, dilihat dari power dan interest di masing-masing stakeholdersnya gitu. Sampai akhirnya teman-teman memperlihatkan lampiran-lampiran gitu ya, hasil diskusi baik itu sebelum observasi, saat observasi, dan pasca observasi. Baik, tanpa berlama-lama untuk efektivitas waktu, karena ini ada 6 kelompok, saya persilahkan kepada kelompok 1 dari KM 802 terlebih dahulu ya. Mungkin perwakilan tidak apa-apa. Ini yang akan disampaikan oleh Mas Muhammad Yusuf Bayu Negoro. Kepadanya Oke, baik. saya persilahkan 10 menit ke depan. Oke, Kak Yulen ini sudah siap ya? Iya, saya siap, tapi Mbak Ines sama Mbak Dinda belum masuk. Oh, nggak apa. Nanti kita kondisikan. Oke. Apakah sudah masuk semua ya ini untuk screennya? Sudah masuk ya screennya ya? Sudah. Oke, silakan Kak Yulena. Oke, saya mulai ya. Saya mulai ya, Pak. Baik, silahkan. Baik. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Pak Iksan selaku dosen mata kuliah Stakeholder Mapping yang telah memberikan kami kesempatan untuk melaksanakan presentasi tugas kelompok kami. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah hadir pada Zoom hari ini. Sedikit perkenalan, kami dari kelompok 1, kami beranggotakan 5 orang.
ada Adejian Trisnawati, ada Dinda Kusfitrianti, ada Ines Safiera, ada M. Yusuf Bayu Negoro, dan saya Yuliana Rini Indarti. Jadi perusahaan atau lembaga atau organisasi yang kami observasi adalah dari SDN Sukabumi Selatan 06 Pagi. Berikut adalah bisa dilihat logo perusahaannya. Jadi SDN Sukabumi Selatan 06 Pagi ini masih di bawah naungan Dinas Pendidikan DKI Jakarta dengan bentuk badan usaha pemerintahan atau negeri dengan produk pendidikan yang berlokasi di Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebonjeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat. Ya, berikutnya, Mas Yusuf. Ya, berikut adalah struktur organisasi yang ada di SDN Sukabumi Selatan 06. Jadi pada umumnya, struktur organisasi sekolah negeri adalah sama, yaitu organisasi yang terdiri dari kepala sekolah, komite sekolah, wakil kepala sekolah, tenaga kependidikan, guru, dan siswa. Dari struktur ini bisa kita lihat bahwa kepala sekolah memiliki power paling tinggi karena beliaulah yang akan mengambil setiap keputusan di SDN Sukabumi Selatan 06 ini. Baik, berikutnya. Baik, kami akan masuk ke program CSR yang ada di SDN Sukabumi Selatan 06 Pagi ini. Namun sebelumnya kami ingin menjelaskan dulu apa itu program CSR. Jadi CSR ini kepanjangan dari Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan. Secara sederhana, CSR ini adalah kegiatan perusahaan yang memiliki tanggung jawab secara sosial kepada masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas hingga pemangku kepentingan. CSR ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang memiliki manfaat. Nah, program CSR yang ingin kami bahas adalah program Sekolah Tersenyum, terima sedekah minyak jelantah untuk mereka. Jadi program Sekolah Tersenyum ini adalah program kerjasama antara pihak SDN Sukabumi Selatan 06 dengan pihak Rumah Sosial Kutub dan PT Arkat. Program kerjasama ini diselenggarakan untuk memanfaatkan sampah atau limbah menjadi rupiah. Program ini dipelopori oleh Rumah Sosial Kutub dengan melibatkan PT Arkat sebagai pengolah limbah itu tadi. Nah, secara singkat, program ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan sedekah berupa minyak jelantah yang dikumpulkan dari warga SDN Sukabumi Selatan 06. Itu bisa siswa ataupun guru juga boleh. Lalu hasil pengumpulan minyak jelantah tersebut kemudian diambil oleh PT Arkat sebagai pengolah limbah itu tadi. Nah, dalam hal ini, Rumah Sosial Kutub ini bertindak sebagai pengelola hasil penjualan minyak jelantah yang kemudian akan disalurkan kembali kepada sekolah untuk kesejahteraan anak-anak atau siswa-siswi yang tidak mampu. Seperti contohnya ada anak yatim piatu atau yang memang secara ekonomi dilihat tidak benar-benar tidak mampu. Itu untuk siswa atau siswi di SDN Sukabumi Selatan 06 Pagi. Berikutnya. Nah, pada pola kemitraannya, kami menyimpulkan bahwa program ini mengambil pola inti plasma dan pola subkontrak. Untuk pola inti plasma ini, pola ini berupa hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang di dalamnya usaha menengah atau usaha besar itu bertindak sebagai inti dan usaha kecil selaku plasma. Perusahaan inti biasanya melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi. Nah, SDN Sukabumi Selatan 06 ini kami kategorikan sebagai plasma yang berperan mengumpulkan sumber daya dan mendapat keuntungan dari sumber daya tersebut. Nah, sedangkan yang bertindak sebagai inti dan melakukan pembinaan serta penyediaan sarana produksi tadi itu adalah Rumah Sosial Kutub dan PT Arkat. Berikutnya. Lalu pada pola subkontrak itu sendiri adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar. Yang di dalamnya usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar sebagai bagian dari produksinya. Nah, SDN Sukabumi Selatan 06 memproduksi komponen berupa minyak jelantah yang diperlukan oleh PT Arkat yang kemudian oleh PT Arkat akan diolah lebih lanjut menjadi hal-hal yang lebih baik tentunya.
Selanjutnya. Baik, mitra pada program CSR, pada program Sekolah Tersenyum di SDN Sukabumi Selatan 06 ini ada 2. Yang pertama adalah Rumah Sosial Kutub. Rumah Sosial Kutub ini merupakan lembaga sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam menghimpun dan mengelola dana zakat, infak, sodakoh, dan wakaf. Mereka juga menghimpun sedekah melalui mengubah sampah jadi sedekah melalui program Tersenyum. Tadi itu terima sedekah minyak jelantah untuk mereka. Juga ada sedekah barang-barang bekas yang masih memiliki kualitas baik. Yang kedua adalah PT Arkat. PT Arkat ini didirikan dengan misi untuk mengubah industri limbah Indonesia menjadi lingkungan yang lebih berkelanjutan. Mereka melihat bahwa model konsumsi saat ini terlalu berfokus pada satu sisi. Jadi penggalian sumber daya dan produksi menjadi bahan habis pakai dan menghasilkan banyak sekali sisa limbah setiap hari, bahkan bertonton jumlahnya, yang sangat bisa mencemari lingkungan. Nah, PT Arkat ini mengumpulkan minyak jelantah tersebut untuk diekspor. Kenapa diekspor? Karena belum ada produksi biodiesel dari minyak jelantah di Indonesia. Maka dari itu pihaknya mengekspor ke luar negeri. Berikutnya. Ya, berikut ini adalah dokumentasi dari kegiatan program Sekolah Tersenyum. Foto pertama adalah foto dengan Rumah Sosial Kutub. Ini adalah foto waktu perjanjian MOU pertama kali di bulan Desember. Lalu ada foto waktu kegiatan grand launching program Sekolah Tersenyum di Jakarta Barat. Dan juga foto penyerahan beasiswa dari PT Arkat. Kegiatan ini waktu itu dihadiri oleh Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat dengan Ketua Yayasan Rumah Sosial Kutub, CEO PT Arkat, dan banyak lagi kepala-kepala suku dinas di Jakarta Barat. Berikutnya. Ini juga ada foto dokumentasi, foto kegiatan pengumpulan minyak jelantah dari para siswa di SDN Sukabumi Selatan 06 pagi yang sudah dilaksanakan sejak bulan Desember dan sampai saat ini. Baik, untuk berikutnya saya serahkan kepada rekan saya, Mas Yusuf Bayu. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Yuliana atas waktunya. Berikutnya yaitu terkait waktu implementasi CSR. Waktu pelaksanaan program ini itu diselenggarakan setiap minggu, tepatnya pada hari Jumat, yaitu Jumat pagi. Kemudian alur secara ringkasnya adalah yang pertama adalah informasi. Nanti Humas program CSR akan memberikan pengumuman atau informasi secara rutin kepada grup-grup WA kelas, sehingga siswa dan guru siap dapat menyiapkan minyak jelantah yang ada di rumah. Kemudian setelah itu nanti ada hari H atau pengumpulan. Itu guru koordinator kelas mengkondisikan siswanya saat pengumpulan minyak jelantah, yaitu di halaman sekolah. Kemudian yang ketiga, pengambilan. Setelah terkumpul sebanyak 6 dirijen minyak jelantah, nanti pihak Arkat melalui timnya akan mengambil ke lokasi. Kemudian yang terakhir, setelah diolah kemudian diambil oleh PT Arkat, nanti akan ada penjualan yang dikelola oleh Rumah Sosial Kutub, dan dana tersebut akan dikumpulkan serta diberikan kepada siswa yang tidak mampu melalui sekolah. Kemudian Kemudian untuk lokasi pelaksanaan CSR, yaitu program ini memilih SD Sukabumi Selatan 06 pagi sebagai lokasi program CSR oleh Rumah Sosial Kutub dan juga PT Arkat. Kenapa memilih lokasi ini? Alasannya yang pertama secara geografis, kegiatan ini diadakan sekolah karena sekolah ini merupakan tempat berkumpulnya banyak orang, yaitu beasiswa. Karena program ini tujuannya adalah mengumpulkan sebanyak-banyaknya sumber daya, maka sekolah ini menjadi lokasi yang tepat untuk menjadi tempat program CSR. Yang kedua, secara demografis, ini memilih sekolah karena siswa ini kan umurnya masih kecil gitu ya. Jadi sehingga sangat tepat untuk menanamkan peduli lingkungan sejak dini. Karena lingkungan sekitar pasti banyak sampah yang mungkin belum ada orang yang atau mungkin belum banyak yang peduli terhadap lingkungan. Next, kemudian tujuan program CSR ini yang pertama dari aspek ekonomi, yaitu tentu adalah untuk mesejahterakan kehidupan bagi keluarga siswa yang tidak mampu. Dari aspek sosial budaya, itu meningkatkan kepedulian sosial
untuk memanfaatkan sampah secara bersama-sama. Kemudian secara teknologi, yaitu secara tidak langsung kita akan mengenal bahwa ternyata ada teknologi yang dapat mampu mengolah sampah menjadi rupiah. Yang terakhir, aspek manajemen, yaitu menjamin kerjasama yang mutualisme untuk mengatasi sampah yang memang tidak bisa dihadapi secara individu-individu. Sasarannya yang pertama planet, tentu dengan adanya program ini yaitu menjaga lingkungan dari pencemaran sampah atau limbah, terutama minyak yang tidak mudah terurai. Karena minyak ini butuh bertahun-tahun bahkan puluhan tahun bisa terurai gitu. Kemudian secara people atau kesejahteraan itu meningkatkan kesejahteraan bagi orang tua siswa yang kurang mampu. Dan terakhir ini yang profit, bagi sekolah tentu akan mendapatkan keuntungan berupa branding, bahwa sekolah itu akan mendapat branding sekolah peduli lingkungan, sehingga ini akan menjadi sasaran bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke sana gitu. Yang kedua, bagi mitra tentu akan mendapatkan keuntungan sumber daya dan juga mendapatkan pemasukan bagi pemangku kepentingan mitra-mitra tersebut. Baik, silakan Kak Dinda, apakah sudah ada? Baik, terima Oke, kasih. siap. Saya akan menjelaskan mengenai stakeholder mapping. Interest rendah dan power rendah yaitu siswa. Interest rendah tetapi power tinggi itu dinas pendidikan. Interest tinggi tetapi power rendah itu guru dan PT Arkat. Dan interest tinggi, power tinggi yaitu kepala sekolah dan rumah sosial kutub. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah identifikasi kemitraan stakeholder dalam program CSR. Terdapat kepala sekolah yang berperan sebagai koordinator program CSR, yaitu termasuk ke dalam internal. Terdapat guru yang berperan sebagai pelaksana atau koordinator lapangan, yaitu termasuk ke dalam internal. Terdapat siswa yang berperan sebagai supplier sumber daya, termasuk ke dalam internal. Kemudian terdapat dinas pendidikan yang berperan sebagai monitoring, termasuk ke dalam eksternal. Lalu terdapat rumah sosial kutub yang berperan sebagai pengelola dana sosial dan termasuk ke dalam eksternal. Kemudian terdapat PT Arkat yang berperan sebagai pengolah sumber daya dan termasuk ke dalam eksternal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, dipersilakan. Oke, Kak Jian, apakah sudah ada? Karena Kak Jian sepertinya belum ada, maka akan saya lanjutkan. Interest atau goal stakeholder dalam implementasi CSR, yang pertama kepala sekolah, yaitu interestnya memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan berjalan sesuai dengan tujuan sekolah, sehingga program tersebut dapat menaikkan branding sekolah. Yang kedua, guru itu mempunyai interest, itu memberikan edukasi kepada siswa untuk melalui materi edukasi penanaman nilai hidup sehat, hidup bersih, dan hidup berkah. Yang ketiga, siswa. Interestnya adalah mengaplikasikan program sekolah tersenyum dalam kehidupan sehari untuk peduli terhadap lingkungan dan berbagi kepada sesama. Dinas pendidikan, interestnya adalah memonitoring kegiatan sekolah untuk meningkatkan citra pendidikan daerah. Yang kelima, rumah sosial kutub, yaitu mengajak banyak pihak untuk ikut berkontribusi dalam gerakan amal yang berdampak kepada lingkungan dan sosial melalui program sekolah tersenyum. Dan terakhir, PT Arkat mempunyai interest atau kepentingan, yaitu membuat program sekolah tersenyum agar dapat berkembang ke berbagai daerah, khususnya di daerah DKI Jakarta. Kemudian Kak Ines, apa sudah ada? Sudah, Kak. Oke, silakan Kak Ines. Oke, sebelumnya mohon maaf Pak Isan, saya tidak bisa on cam dikarenakan keadaan saya sekarang sedang di luar. Terima kasih sebelumnya, Kak Ucup. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu power stakeholder. Dalam hal ini, kami memiliki beberapa stakeholder. Yang pertama itu kepala sekolah. Kepala sekolah memiliki power, yaitu
menduduki posisi tertinggi di sekolah, dan menjadi penanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan CSR. Yang kedua, yaitu guru. Guru memiliki power penting dalam melaksanakan kegiatan CSR. Yang ketiga, siswa. Siswa memiliki power dalam sumber daya, yaitu minyak jelantah yang sangat dibutuhkan dalam program CSR. Yang keempat, dinas pendidikan. Power dalam dinas pendidikan sendiri yaitu membuat perizinan program CSR. Dan yang kelima, rumah sosial kutub. Rumah sosial kutub ini mempunyai power stakeholder, yaitu mengelola atau mengatur program sosial. Dan yang terakhir, yang keenam, ada PT Arkat. Dalam power PT Arkat sendiri yaitu mempunyai sebuah teknologi yang dapat mengolah sumber daya minyak jelantah tersebut. Baik, Kak. Berikut saya akan menjelaskan juga terkait interest atau goal stakeholder dalam implementasi CSR. Yang pertama ada kepala sekolah yang memiliki peran penting yaitu mengkoordinasikan program CSR. Kepala sekolah termasuk dalam bentuk internal yang mempunyai power tinggi di level 9 dan interest di level 9 dengan strategi manage closely. Yang kedua ada guru yang mempunyai peran sebagai koordinator lapangan. Guru termasuk dalam bentuk internal yang memiliki power rendah di level 3 dan interest di level 9 dengan strategi keep informed. Yang ketiga ada siswa yang mempunyai peran sebagai suppliernya sumber daya minyak jelantah. Siswa termasuk dalam bentuk internal yang memiliki power rendah di level 3 dan interest di level 3 dengan strategi monitoring. Mbak Ines, coba di next. Oh iya. Next. The next. Oke, ini memang setiap minggu ya, setiap hari Jumat ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Setiap Jumat. Setiap minggu dalam satu tahun, dalam setiap semester 1 minggu gitu ya. Iya, Pak. Setiap bulan seminggu, pokoknya seminggu sekali, Pak. Oke, cukup. Silakan ditutup. Oke. Baik, terima kasih. Silakan Kak Yulani yang tutup. Oke, boleh itu Mas tadi boleh di-share screen-nya tadi Mas Yusuf penutupnya. Oh ya. Oke. Oke. Baik, terima kasih Pak Iksan dan teman-teman sudah mendengarkan presentasi kami hari ini. Jadi program CSR yang dilakukan oleh SDN Sukabumi Selatan 06 pagi ini adalah dengan menjalin mitra bersama Rumah Sosial Kutub dan PT Arkat. Jadi pada dasarnya ya memiliki tujuan untuk menjaga lingkungan hidup. Juga program CSR ini memberikan manfaat yang besar dengan ditandai antusias masyarakat dalam mengumpulkan sumber daya melalui siswa. Jadi di antara dua mitra tersebut, keduanya perlu terus dijaga kerjasamanya, namun Rumah Sosial Kutub harus lebih dipertahankan karena dapat membuka peluang lain pengelolaan dana sosial melalui program-program strategis. Baik, sekian Pak Iksan presentasi dari kami. Mudah-mudahan berkenan dan berguna untuk yang lain. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih kelompok 1 dari KM 802. Kemudian selanjutnya silakan siapa yang sudah siap? Kelompok berapa? Dari KM berapa? Saya boleh Pak dari kelompok 2 KM 801. Silakan Mbak Dahlia, silakan. Ya, sebelumnya Pak Isan mohon maaf anggota kelompok kita 2 orang yang hadir saat ini karena ada yang lagi sakit sama berhalangan Pak. Ya nggak apa-apa. Jadi nanti ada saya sama Adita ya. Oke. Saya izin share screen ya Pak. Ya. Kalau bisa dijelaskannya itu singkat poin-poin pentingnya saja. Baik Pak. Ya, apakah sudah terlihat Pak layarnya? Sudah. Ya. Oke, jadi CSR stakeholder milik project yang kami lakukan ini, kami lakukan observasi terhadap perusahaan PT SN Kuwait Pak. Kebetulan saya dan beberapa tim anggota tim dari kelompok ini memang bekerja di perusahaan ini. Jadi lebih mudah untuk kami untuk melakukan observasi. Kebetulan kami juga yang menjalankan gitu saat itu Pak. Nah, untuk
Oh, maaf, belum di slideshow. Nah, nama perusahaannya itu PT Accentuate, Pak. PT Accentuate ini bergerak di bidang jasa untuk retail dan outsourcing eksklusif untuk Samsung Elektronik Indonesia. Saat ini nama pemiliknya ada Mr. Hong Sang-sop dan kami berada di Satrio Tower di daerah Satrio Kuningan, Jakarta Selatan. Untuk struktur organisasi yang kami tampilkan di sini adalah bagian-bagian atau divisi-divisi yang memang terlibat dalam CSR ini ya Pak, jadi tidak keseluruhan dari perusahaan. Di sini ada Presiden Direktur, lalu ada Operation Advisor, di mana perusahaan Samsung itu kan dibagi menjadi dua Pak, ada elektronik dan handphone. Nah, CSR ini sebetulnya sudah pernah dijalankan di elektronik sebelumnya, di service center Samsung lebih tepatnya. Nah, CSR yang kami lakukan di tahun lalu ini perpanjangan dari CSR sebelumnya. Jadi kita mulai menambah divisi marketing untuk PKL teman-teman SMK. Lalu berikut implementasi CSR-nya, kami ada Samsung Tech Institute, payungnya Pak, lalu membuat CSR namanya PKL Program Samsung In-Store. Latar belakangnya itu yang pertama karena tingginya angka pengangguran dari lulusan SMK, gitu. Lalu yang kedua, ketika siswa-siswa SMK ini lulus dari sekolah, ternyata kemampuan atau skill mereka itu belum sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga belum bisa langsung bekerja. Untuk persyaratannya yang boleh ikut adalah murid-murid SMK kelas 12 dan 13 di SMK yang sudah terdaftar di program ini. Lalu syaratnya memang muridnya harus mendaftar dulu, jadi dia harus tertarik dulu gitu sama programnya baru bisa ikut. Ada juga beberapa persyaratan fisik seperti tinggi minimum karena mereka akan berada di store, jadi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Lalu untuk pola kemitraan yang dijalin dengan stakeholder menggunakan kemitraan subkontrak Pak, di mana kami sebagai PT Accentuate ini memberikan fasilitas pelatihan kerja lapangan untuk siswa-siswa SMK. Saat di tahun lalu kami bekerja sama dengan 75 SMK di Indonesia yang dijalankan kurang lebih 1 semester. Jadi di kelas 2 sama kelas 3 kali ya kalau misalnya zaman kita sekolah Pak 12-13 itu nanti mereka ada 1 semester di mana mereka melakukan PKL. Nah, itu yang kita fasilitasi. Materi pelatihan yang diberikan pun disesuaikan dengan posisi marketing yang ada di perusahaan. Jadi saat itu posisi yang ada adalah Samsung Experience Consultant. Jadi untuk pelatihan yang diberikan itu tentang pemahaman basic teknologi, lalu tentang product knowledge-nya, bagaimana communication skill sama customer nantinya, sama juga ada selling skill yang kami tambahkan. Nah, sebelum mendapat materi ini, teman-teman SMK juga diajarkan tentang value dari perusahaan Samsung sendiri, karena mereka nanti berada di store, bertemu dengan customer, sehingga mereka juga akan menjadi citra perusahaan ketika berinteraksi. Lalu untuk mitra CSR-nya, yang menjadi mitra program ini adalah Sekolah Menengah Kejuruan. Lalu sebelumnya tadi yang seperti yang udah saya sampaikan, sebelumnya itu kita udah ada CSR ini Pak, namun untuk divisi service center aja. Jadi hanya untuk siswa-siswa SMK yang bidangnya itu kejuruannya itu di teknik gitu dan IT. Nah, di tahun 2022 kita juga menambahkan satu lagi di divisi marketing, sehingga peminat atau yang ikut di program itu jadi lebih banyak gitu dari SMK. Nggak cuma anak-anak teknik, tapi juga ada anak-anak marketing, ada yang dari pemasaran gitu. Lalu jumlah mitra CSR-nya ada 75 SMK di seluruh Indonesia. Ini dokumen mitra CSR-nya, Pak. Jadi sebelumnya itu kita ada proses pemilihan. Jadi anak-anak SMK itu mereka akan oleh sekolahku diberikan pilihan. Ada beberapa perusahaan yang bekerja sama SMK. Lalu ditanya mereka tertariknya sama yang mana. Ketika mereka sudah menentukan pilihan, lalu mereka akan mengikuti tes yang diberikan oleh perusahaan kami. Setelah itu, kalau udah lulus tesnya, baru akan mereka harus menyertakan surat izin dari sekolah dan dari orang tua untuk mengikuti program ini. Selain itu, ini juga ada dokumen surat penempatan. Jadi, karena setelah mereka mendapatkan materi secara teori, mereka juga akan langsung bekerja lapangan di toko-toko Samsung. Itu ada prosesnya melakukan penempatan itu menggunakan surat ini. Dan di akhir CSR, Pak, nanti kalau mereka sudah lulus dan hasil evaluasinya juga cukup baik, gitu, mereka akan mendapatkan sertifikat
PKL dari Samsung In-store, dari Samsung Tech Institute. Nah, ini untuk waktu implementasinya yang kami lakukan di tahun lalu itu tahun lalu 2022 itu dimulai dari September hingga Januari. Jadi di September itu kita mulai memberikan materi kepada guru dan murid. Jadi mulai memperkenalkan bahwa CSR-nya Samsung itu sudah menambah satu divisi lagi, yaitu divisi marketing. Lalu setelah mereka paham dengan materinya, mereka paham dengan programnya, mereka memilih program kami, lalu dimulai sesi training di Oktober. Trainingnya itu tadi yang sudah saya bahas, ada pemahaman basic teknologi, soft skill, basic knowledge gitu tentang perusahaan Samsung itu sendiri. Untuk praktek kerja lapangannya itu baru dilakukan di akhir Oktober sampai November, itu first stage-nya. Jadi di first stage itu di 27 Oktober sampai 6 November, mereka sudah mulai masuk ke store Samsung. Di sini yang kita ajarin itu adalah communication skill sama basic teknologi. Lalu di mid stage ada November sampai Desember, itu juga mereka masih stay di store dengan penambahan pelatihan tentang product knowledge. Jadi kalau di first stage itu mereka lebih kayak greeter gitu ya Pak. Lalu di mid stage-nya udah mulai boleh menghandle customer karena ilmu yang kita kasih udah cukup untuk mereka menghandle customer yang datang. Lalu di final stage itu ada selling skill. Mereka udah mulai bisa jualan sendiri dan juga ada negotiation. Jadi namanya di retail pasti ada aja customer-customer yang menanya atau komplain, itu mereka sudah diberikan kemampuan untuk bernegosiasi dengan customer. Lalu untuk lokasi implementasi CSR-nya ini dilakukan di sekolah, Pak. Jadi kalau yang training teorinya itu semuanya dilakukan di sekolah. Jadi anak-anak itu baru keluar dari sekolah ketika mereka mulai kerja lapangannya yang di store. Untuk pemilihan wilayah sendiri sebetulnya tidak ada yang spesifik, Pak. Memang fokusnya itu kita pengen bisa menyebar ke seluruh Indonesia, semakin banyak semakin bagus gitu ya targetnya. Jadi tidak ada pemilihan berdasarkan demografi ataupun geografis dan lain-lain. Harapannya perusahaan itu bisa menjalankan program ini lebih merata dan lebih banyak gitu untuk mendapatkan kualitas-kualitas sumber daya manusia. Lalu untuk tujuan dan sasaran CSR di aspek ekonomi itu kami ingin menciptakan lapangan pekerjaan. Lalu untuk aspek sosial budaya kami berfokus untuk menciptakan lulusan SMK yang siap untuk bekerja. Lalu untuk aspek teknologi, bagaimana kami bisa berkontribusi memberikan pelatihan skill yang sesuai dengan yang dibutuhkan sama industri saat ini. Dan untuk aspek manajemen, tujuannya kita bisa mendapatkan talent pool atau calon karyawan yang siap bekerja. Jadi dengan adanya program CSR ini, nanti di akhir sesi, kalau misalnya pesertanya itu memang berprestasi dan bagus, gitu, itu mereka akan menjadi talent pool, ya akan menjadi prioritas ketika kita membutuhkan karyawan gitu di Samsung. Untuk sasarannya, untuk sasaran planet itu yang memberikan pilihan lapangan pekerjaan. Lalu untuk people-nya, bagaimana teman-teman dari SMK itu bisa memiliki kualitas gitu sebagai sumber daya manusia. Lalu untuk profit, kalau untuk perusahaan mendapatkan talent pool, maaf di sini belum dituliskan profit untuk sekolah. Untuk sekolah sendiri kan mereka juga punya ini ya Pak, punya KPI semakin banyak lulusan SMK yang langsung bekerja itu semakin bagus untuk sekolahnya gitu. Nah itu juga sasaran profit dari sisi sekolah. Untuk identifikasi kemitraan stakeholder dan seterusnya akan dilanjut sama partner saya Adisa ya Pak. Baik, terima kasih Kak Dahlia, selamat sore Pak Iksan. Nah, Ya, sore. di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi kemitraan stakeholders dalam program CSR ya Pak. Untuk stakeholdernya yang owner itu perannya untuk mendirikan dan mengelola perusahaan sesuai dengan visi dan misinya. Nah, lalu bertanggung jawab terhadap seluruh aset perusahaan, baik itu finansial maupun aset lainnya. Untuk karyawan juga dia memberikan pelatihan sesuai dengan yang telah ditetapkan perusahaan. Lalu melakukan evaluasi terhadap hasil pelatihan. Lalu untuk pemerintah menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan.
Untuk sekolah, mempersiapkan siswa kelas 12 dan 13 dalam proses seleksi dan perizinan. Untuk orang tua siswa, yaitu memberikan perizinan mengikuti program STIPKL. Next. Nah, untuk interest atau goal stakeholder sendiri dalam implementasi CSR, yaitu untuk owner, itu minatnya untuk membangun citra perusahaan. Lalu mendapatkan talent calon karyawan yang berkualitas. Lalu mendapatkan talent untuk menjadi tim perusahaan. Lalu mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan mengajar. Untuk karyawan sendiri, untuk karyawan mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan mengajar. Untuk pemerintah, mendapatkan support menciptakan lapangan pekerjaan. Untuk sekolah, menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap untuk bekerja. Untuk orang tua siswa, dapat memastikan anaknya mendapatkan pekerjaan setelah nanti lulus sekolah. Untuk power stakeholder sendiri, kalau owner, penentu kebijakan perusahaan dan penyedia modal dalam perusahaan agar operasional berjalan. Untuk karyawan, kemampuan menjalankan proses pelatihan. Untuk pemerintah, penentu kebijakan dan perizinan pendirian perusahaan. Untuk sekolah, penentu perizinan dan penyedia siswa-siswa peserta pelatihan. Untuk orang tua siswa, yaitu penentu perizinan siswa. Ini mungkin bukan owner ya istilahnya kalau di sekolah tuh, apakah itu kepala sekolah gitu. Oh, baik Pak, baik. Harusnya kan Ya, disesuaikan untuk gitu kan. Iya Pak, terima kasih masukannya. Untuk stakeholder register pada program CSR perusahaan, untuk basic information, untuk kepala sekolah mungkin ya Pak, perannya sebagai pimpinan, itu merupakan internal dan assessment power levelnya 9, untuk recommendation interest levelnya 7. Untuk karyawan, Oke, di next saja. karyawan mungkin, di next saja. Sudah Baik. bisa saya lihat semuanya. Yep. Ya, ditutup. Baik, untuk kesimpulannya program PKL ini Samsung In-Store yang diinisiasi oleh Samsung Tax Industry sebagai bentuk kontribusi terhadap masyarakat ini dapat dikategorikan membuahkan hasil yang sangat positif ya Pak. Program dapat diselesaikan dalam waktu yang sudah ditentukan. Untuk hasil pelatihan yang diberikan dinilai cukup berhasil jika dilihat dari hasil monitoring dan evaluasi selama ini. Penambahan bidang marketing yang sebelumnya hanya bidang teknik dirasa cukup menampung minat dari siswa SMK. Yang sebelumnya hanya bidang teknik dirasa cukup menampung minat dari siswa-siswa SMK. Untuk dapat meningkatkan hasil dari program ini, beberapa hal yang dapat menjadi rekomendasi, antara lainnya bisa menambahkan bidang atau divisi lain dari perusahaan Samsung seperti IT, data analis, bisnis analis, dan lain sebagainya. Untuk sekolah dapat melakukan filter awal terhadap minat siswa dan memberikan rekomendasi terhadap perusahaan minat terbanyak dari siswa. Lalu bisa menambah jumlah tenaga pengajar yang dikhususkan untuk program CSR ini dari perusahaan. Oke, cukup ya. Baik, yep. Terima kasih apa? Pak Ihsan. Tugas koordinasi ya. Yep. Untuk koordinasinya kita ada menggunakan WhatsApp group sama ada Zoom juga sih Pak sama anggota kelompok. Karena kami yang menjalankan, jadi koordinasinya cukup mudah gitu untuk ketemu langsung. Kayak gitu sih Pak. Oke, sip. Ya. Terima kasih banyak Pak Ihsan. Terima kasih untuk kelompok 2 dari KM 801 ya. Terima kasih sudah ada 2 kelompok. Terima kasih Pak Ihsan. Sebelum kita sholat maghrib nanti satu kelompok dulu, tadi kelompok siapa? Pak Syahid ya, silakan. Iya Pak. Kelompok 3 dari 801, silakan. Izin share screen ya Pak. Ya, silakan. Jadi sudah mulai bisa memahami, mengerti lah ya gitu. Stakeholders mapping menggunakan peta map gitu ya, dari interest dan power. Siapa saja yang punya interest tinggi, power tinggi, interest rendah, power rendah dari program CSR. Silakan dimulai Mas Syahid.
Oke Pak, ini saya dari kelompok 3 yang anggotanya ada yang hadir saat ini, kalau nggak salah ada 4, ada Anggita Yulinda, Arundia Prahmana, Anindika Widya, dan saya sendiri. Jadi ini akan dimulai dijelaskan perwakilan aja, akan dimulai dari Arundia. Ya, silakan Arum. Baik, terima kasih Bang Syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ihsan. Di sini langsung saya mulai aja ya. Jadi untuk dari identitas perusahaan kita ngambil dari Rumah Sakit IMC Cikarang atau PT Sarana Meditama Anugrah. Di sini bergerak di bidang industri pelayanan kesehatan. Terus untuk dari struktur organisasi dari bakti sosial ini yang bertanggung jawab dari manajemen rumah sakit, yaitu dari manajemen penunjang medis, dan kemudian dari Markom atau marketing communication, dan panitia-panitia lainnya di bawahnya. Kemudian untuk implementasi CSR-nya, di sini nama programnya yaitu Bakti Sosial Pemeriksaan USG Kandungan. Rumah Sakit IMC Cikarang bekerja sama dengan asuransi Reliance, yang dimana asuransi pertama di dunia industri asuransi yang memiliki mobile klinik yang dilengkapi dengan mesin USG 2, 3, 4 dimensi. Nah, mobil klinik ini disediakan khusus untuk memberikan pelayanan USG dan konsultasi kehamilan bagi seluruh ibu hamil yang memeriksakan kondisi kandungannya secara gratis. Dan program ini diselenggarakan di Living Plaza Jababeka. Bakti Sosial Pemeriksaan USG ini bertujuan untuk mendeteksi dini komplikasi pada ibu hamil sehingga ibu dan bayi sehat dapat terwujud. Kemudian untuk pola kemitraannya, yang pertama inti plasma. Pola kemitraan inti plasma yang telah dilaksanakan dalam meningkatkan kesejahteraan pasien dengan memberikan manfaat berupa pemeriksaan kesehatan. Dan yang kedua, subkontrak. Pola kemitraan subkontrak yang dimana semua pihak dapat saling menguntungkan. Dari pihak penyedia tempat, yaitu Living Plaza, dapat meningkatkan jumlah volume pengunjung, sedangkan pihak asuransi dapat membantu pemasaran produk yang ditawarkan dan menambah peluang untuk menarik minat konsumen untuk bergabung menjadi peserta asuransi, sehingga dapat meningkatkan reputasi dari asuransi itu sendiri dan pihak rumah sakit. Kemudian untuk mitra program CSR. Nah, dalam program CSR ini terdapat 4 stakeholder yang diantaranya merupakan mitra dalam program CSR Bakti Sosial Pemeriksaan USG. Mitra pertama yaitu Asuransi Reliance yang merupakan perusahaan penyedia jasa asuransi. Yang kedua yaitu Living Plaza Jababeka yang merupakan pusat perbelanjaan. Berikut dokumentasinya juga. Kemudian mitra program CSR Asuransi Reliance merupakan perusahaan asuransi yang telah mendapat izin dari OJK, memiliki aplikasi digital yang bernama ReliHit untuk membantu nasabah memperoleh beragam informasi. Asuransi Reliance menawarkan produk asuransi yang berfokus pada pelayanan terbaik untuk pemegang polis. Produk tersebut bersifat fleksibel dan komprehensif. Terdapat 350 jaringan bengkel dan layanan hotline 24 jam 7 hari untuk memberikan kemudahan bagi pemegang polis dalam mengurus klaim asuransi. Kemudian Living Plaza Jababeka ini memiliki luas lahan sebesar 3,8 hektar yang berada di kawasan industri terintegrasi yang menjangkau berbagai wilayah seperti Bekasi, Cikarang, dan Karawang. Memiliki 13 bisnis kawan lama retail dan merupakan salah satu plaza terlengkap di Indonesia yang memberikan kemudahan bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam berbelanja. Waktu implementasi CSR, program Bakti Sosial Pemeriksaan USG dilaksanakan rutin sebulan sekali dengan susunan acara dalam pelaksanaan program Baksos dimulai dari pendaftaran ulang pasien, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan tensi dan gula darah. Setiap tanggal berapa? Setiap bulan tuh? Di setiap tanggal 22. Tanggal 22 ya? Iya. Kemudian selanjutnya pasien diarahkan menuju ruang tunggu. Nah, pada saat si pasien yang menunggu
antrian USG, kita juga ada konsultasi dengan konsultasi untuk kesehatan gigi. Jadi sambil nunggu si pasien bisa sambil konsultasi gigi gitu. Terus untuk lokasi implementasi CSR-nya, program bakti sosial pemeriksaan USG ini dilaksanakan di Living Plaza Jababeka selaku salah satu mitra dari program tersebut. Plaza tersebut berlokasi di Jalan Niaga Raya di Jalan Jababeka Raya di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Nah, lokasi tersebut dipilih karena dianggap strategis. Lokasi tersebut berada di dalam lingkungan perumahan dan kawasan industri sehingga menjadi sentra lokasi yang dapat dituju oleh berbagai kalangan, terutama sasaran program dengan mudah. Melalui pemilihan lokasi tersebut diharapkan lebih banyak lagi target sasaran yang mengikuti program tersebut. Nah, untuk slide selanjutnya nanti dibantu dijelaskan oleh Anggita Yulinda, silahkan. Ya, selanjutnya saya izin melanjutkan untuk tujuan dan sasaran CSR dari aspek ekonomi, meningkatkan potensi pengembangan perusahaan dengan mudah, lalu dari segi sosial budaya, membangun kepercayaan masyarakat, ya, menumbuhkan nilai-nilai positif, kepedulian, dan tanggung jawab sosial. Aspek teknologinya, jadi bisa menyediakan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang modern dengan memanfaatkan inovasi dalam digitalisasi, lalu meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Lalu sasarannya, dari segi sasaran planet, meningkatkan citra nama rumah sakit, khususnya di lingkungan warga Jababeka. Yang kedua, sasaran people, kesejahteraan untuk para ibu hamil karena mendapatkan bantuan USG secara gratis. Yang ketiga, sasaran profit, benefit untuk perusahaan, yaitu bisa selalu diingat nama rumah sakit tersebut oleh warga sekitar karena bantuan sosialnya. Juga dengan adanya acara tersebut, banyak yang mengunjungi Living Plaza Jababeka, walaupun nggak semua pengunjungnya itu berbelanja atau melakukan transaksi, tetapi bisa meningkatkan pengunjung Living Plaza. Kemudian ini stakeholder mapping CSR, bisa dilihat insight stakeholdernya, direktur rumah sakit, kategorinya manage closely karena memiliki power yang tinggi dan pengaruh besar. Kemudian karyawan masuk ke insight stakeholder juga, kategorinya keep satisfied, memiliki power tinggi namun memiliki pengaruh yang rendah. Outside-nya ada asuransi reliance, kategorinya keep informed, karena memiliki power rendah tapi memiliki pengaruh yang tinggi. Living Plaza sebagai penyedia tempatnya, dia keep informed karena memiliki power yang rendah namun memiliki pengaruh yang tinggi. Kemudian ini tabel identifikasi kemitraannya, perlu dijelaskan atau bisa lanjut, Pak? Lanjut aja. Agak kurang rapih ya. Iya, iya. Nah, sebentar, balik lagi. Nah, ini saya mau lihat ini. Satu, dua, tiga, empat. Sudah, silakan ditutup. Lalu lanjut ke kesimpulan ya, Pak Isan ya? Iya. Kesimpulan dari program CSR ini dilaksanakan oleh Rumah Sakit TMC, yaitu bakti sosial, pemeriksaan USG, dan bermitra dengan asuransi Reliance dan Living Plaza Jababeka. Tujuan dari program ini itu memberikan pelayanan USG serta konsultasi kehamilan dan pemeriksaan gigi bagi umum tersebut diadakan. Kemitraan pihak rumah sakit dengan para stakeholder, terutama mitra kerja, menentukan keberhasilan dari program tersebut. Lewat program ini, harapannya memberi dampak positif bagi sasaran program, meningkatkan citra positif dari rumah sakit TMC, serta mitra kerja yang terlibat, sehingga kepercayaan konsumen, yaitu pasien, lebih meningkat. Lewat kemitraan juga, masing-masing pihak dapat saling bersinergi untuk menunjukkan keunggulan masing-masing yang memberikan atau dapat dimanfaatkan oleh pihak lain.
Sudah selesai? Lalu kami melampirkan dokumen-dokumen yang ditentukan. Oke, jadi ini proses kita diskusi selama pembangunan materi ini, Pak. Kita lakuin dari Vikol terus, dan kebetulan pemilihan EMC ini karena teman kita Arum bekerja di rumah sakit ini, jadi segala dokumentasi yang ada ini diambil langsung sama Kak Arum. Jadi ini kita dokumentasinya langsung, proyek memang yang valid diadakan. Dari sini kita lihat para calon pasien dia daftar dulu registrasi, lalu di pemeriksaan tensinya semua diperiksa, dan kita pastikan semua tenaga medisnya menggunakan peralatan medis yang steril. Lalu Cukup, Mas, semuanya. silakan ditutup saja. Oke, baik, Pak. Oke, Pak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khusus ke Mbak Arum dia, tolong diperhatikan kehadirannya ya. Hampir setiap pekan itu bolong-bolongnya banyak ya, Mbak Arum dia. Ya, baik Pak Ya. Ihsan. Terima kasih kelompok 3 dari 801 ya. Apakah mau dilanjut satu kelompok lagi ya, sebelum nanti kita sholat maghrib dulu. Kelompok Mbak Esa Yayang mau sekarang? Siap sekarang? Boleh, Pak. Oke, Boleh, silakan. Pak. Kelompok berapa itu? Kelompok 1 dari 801 ya? Iya. Ya, silakan. Izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Esa Gita. Oh iya, iya. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esa Yayang Sagita dari kelompok 1 akan mewakilkan kelompok kami untuk membacakan presentasi pada hari ini ya Pak. Mohon izin teman-teman kami, teman-teman Esa masih ada yang kerja dan tidak sempat hadir. Ya. Jadi untuk tugas kali ini kami mengambilnya dari Bank Mandiri Pak. Seperti yang sudah dilihat pada share screen-nya, ini adalah identitas perusahaan, yaitu ini ada logo, nama perusahaannya PT Bank Mandiri Persero Tbk, nama pemiliknya tidak ada pemilik tunggal yang dapat disebut sebagai pemilik utama. Bentuk badan usahanya itu Badan Usaha PT Bank Mandiri Persero Tbk adalah perseroan terbatas PT dengan status persero atau milik negara. Produknya yaitu tabungan, deposito, kredit, kartu kredit, layanan perbankan digital, layanan investasi, dan asuransi. Lokasinya itu yang di sini kita pakainya yang di Gedung Plaza Mandiri, Jalan Jenderal Gatot Subroto di Jakarta. Oke, memasuki slide selanjutnya itu implementasi CSR. Program-program CSR yang dijalankan oleh Bank Mandiri itu ada banyak, Pak. Jadi ada wira usaha muda mandiri, perhutanan sosial murah gembong, ada program perhutanan sosial, ada rumah BUMN seperti yang ada di share screen, balai ekonomi desa, dan ada lagi kalau nggak salah, coba kami masuk ini aja. Lalu slide berikutnya itu yaitu pola kemitraan. Seperti yang sudah ada di sini itu yang pertama ada inti plasma, yaitu Bank Mandiri memberikan dukungan keuangan dan non keuangan kepada mereka yang seperti pembiayaan usaha, pelatihan, dan akses ke pasar. Tujuan dari kemitraan ini adalah untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan para petani, peternak, atau nelayan. Yang selanjutnya adalah subkontrak. Bank Mandiri dapat memberikan pembiayaan dan dukungan lainnya kepada subkontraktor yang terlibat dalam proyek tersebut. Yang kemudian ada dagang umum. Bank Mandiri dapat menyediakan
layanan perbankan, dan pembiayaan untuk mendukung kegiatan impor dan ekspor, pembiayaan perdagangan, dan kebutuhan bisnis lainnya. Yang keempat ada waralaba. Kemitraan ini memberikan kesempatan bagi calon wirausaha untuk memanfaatkan merek yang sudah mapan dan sistem bisnis yang teruji dari pemilik waralaba. Yang kelima ada keagenan atau pola keagenan, yaitu pola kemitraan keagenan ini melibatkan Bank Mandiri menjalin kerjasama dengan agen atau perwakilan yang bertindak atas nama Bank Mandiri dalam menjalankan kegiatan bisnis. Dan yang terakhir ada modal ventura. Bank Mandiri juga menjalin kemitraan dalam bentuk modal ventura, di mana Bank Mandiri menyediakan modal dan dukungan finansial kepada perusahaan atau usaha yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. Selanjutnya ada mitra program CSR, yaitu Wirausaha Muda. Dapat dilihat di sini yang menjadi karakteristiknya adalah sebuah program beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang berani berinovasi dan menjadi kewirausahaan. Jumlah mitranya berdasarkan data terakhir pada bulan Desember 2022, peserta yang mengikuti kegiatan WMM ini sudah berjumlah 6.919 peserta. Kemudian yang selanjutnya itu Perhutanan Sosial Muara Gembong. Karakteristiknya adalah pemberdayaan masyarakat untuk menggarap lahan seluas 17,2 hektar yang dilakukan secara bertahap. Jumlah mitranya berdasarkan data terakhir pada bulan Februari 2022 terdapat 6 desa Muara Gembong yang berkontribusi. Kemudian rumah BUMN, karakteristik pembinaan yang dilakukan oleh Bank Mandiri dengan tujuan memaksimalkan potensi UMKM terutama di era digital. Jumlah mitra berdasarkan data terakhir bulan Februari 2023 sebanyak 7.300 UMKM yang telah mengikuti program ini. Kemudian ada Balai Ekonomi Desa, karakteristiknya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan jumlah wisatawan pada suatu daerah dengan bantuan untuk membangun homestay termasuk tanah sewa, talut, jembatan, serta pelatihan pengembangan keterampilan yang disesuaikan dengan potensi dan ciri khas desa Kenalan. Jumlah mitranya 1, Kabupaten Magelang. Kemudian selanjutnya adalah vokasi, karakteristik pelatihan skill yang melibatkan politeknik dan universitas dari berbagai wilayah, diantaranya Surabaya, Malang, Madura, Banyuwangi, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Denpasar. Mitranya yaitu PT PAL, dan pada tahun pertama Bank Mandiri membiayai 100 peserta pelatihan. Kemudian waktu penentuan Kemudian waktu penentuan CSR Rumah BUMN oleh Bank Mandiri baru-baru ini telah dilaksanakan tepat pada hari Kamis 9 Februari 2023 lalu. Pada 9 Februari 2023, Bank Mandiri telah membincangkan mengenai kesepakatan relokasi rumah BUMN Bank Mandiri di Bogor, Jawa Barat. Kemudian Bank Mandiri membantu memberikan sertifikat halal, pemanfaatan ekosistem digital e-commerce dan sosial media untuk perluasan pasar, mentoring, serta penyaluran pembiayaan. Izin Pak, ini juga mau dibaca semua? Nggak usah itu. Oke. Selanjutnya ada tujuan dan syarat. Bagian presentasi itu bukan membaca sebetulnya ya, menyampaikan poin-poin besarnya saja gitu. Kalau baca kan saya juga bisa. Coba di next slide saja biar saya baca. Ya, lanjut. Langsung ke mappingnya mana? Jadi stakeholders-nya itu siapa saja, disebutkan saja. Stakeholders-nya itu ada owner-nya, ada karyawan, pemerintah, masyarakat, dan UMK yang terlibat.
Nah, masyarakat berapa atau UMK? nasabah. UMK-nya berapa? Boleh kami diskusikan dulu, Pak? Iya, bukan waktunya diskusi, masa enggak tahu. Jadi UMK-nya ada berapa UMK, siapa. Jadi kan kalau stakeholders mapping itu untuk memetakan UMK-nya ada 5, ini. Nah, ini bergerak di bidang apa UMK-nya gitu. Kan kalau UMK yang terlibat itu kan masih belum jelas. Namanya juga stakeholders mapping, pemetaan stakeholders ini loh, dipetakan gitu loh. Kalau tadi tuh betul, kemitraannya semua ada inti plasma, ada subkontrak, ada dagang umum gitu ya. Itu memang dipakai, ada sama Mandiri ini, Bank Mandiri. Izin Pak, gimana Pak? Putus-putus suaranya Pak. Itu pola kemitraannya memang seperti itu. Semua pola kemitraan digunakan oleh Bank Mandiri. Gimana? Coba saya tanya dulu deh, kalau inti plasma tuh gimana? Bunyinya, bunyi inti plasma tuh gimana? Nggak tahu ya. Jadi ya baca panjang lebar kalau nggak ngerti apa yang disampaikan ya buat apa? Coba next saja, next slide-nya. Loh, terus ke atas itu identifikasinya, mappingnya berapa mana? Informasi. Ini Pak yang 5 orang ini, yang 5 ini Pak. Interestnya mana? Itu power, ini register, interestnya di sini Pak. Yang ini berarti nggak ngikuti template ya. Kan saya minta template-nya seperti ini. Kalau mau dimodifikasi bolehlah gitu ya. Seperti tadi kelompok 1 di 802 boleh. Tapi template-nya urutannya seperti ini gitu. Ada jumlah slide-nya juga kan tidak dirubah, dikurangi atau ditambahkan. Gitu kan. Kalau pola dagang umum, pola kemitraan dagang umum itu seperti apa? Tahu nggak? Dari pola kemitraan. Pola inti plasma deh yang paling gampang. Kemarin tuh, bukan kemarin ya, saya memang sedang nonton film tentang Tanah Papua gitu ya, film dokumenter itu sejalan dengan dengan model-model kemitraan bahwa pemerintah dengan perusahaan-perusahaan itu membangun kerjasama. Jadi ada yang disebut dengan kerjasama plasma di sana. Ya, perusahaan itu masuk seizin pemerintah ke wilayah Papua, katakan seperti itu, membangun suatu usaha gitu ya, apakah itu tambang atau gas gitu ya, tetapi memang lahannya milik masyarakat setempat gitu. Nah, masyarakat itu diajak bermitra, kerjasama, diberdayakan. Artinya kan inti plasma itu ada suatu lembaga yang menaungi, lembaga besar yang mengakomodir gitu ya, membantu memberikan pelatihan lah, apapun itu bentuknya pelatihan, sehingga bermitra antara lembaga kecil dengan lembaga yang besar itu bermitra. Kurang lebih itu inti plasma. Oke ya, jadi Anda belum menguasai apa yang disampaikan nanti. Silakan ditutup saja. Teman-teman, kita sholat maghrib dulu ya. Saya juga masih di kampus. Kita sholat maghrib dulu kurang lebih 5 menit, 7 menit ya. Selebihnya ada 2 kelompok lagi yang harus presentasi, yaitu kelompok 2 dan 3 dari 802 ya. Jadi dilanjut ya Pak ya? Dilanjut. Baik, dilanjut ya. Mohon ya. Kita break dulu ya. Pak. Berarti Zoom-nya tetap jalan ya Pak? Tetap jalan. Ya, silakan Mbak Esa ditutup dulu. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Ihsan dan teman-teman. Saya tutup presentasi kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, teman-teman. Bisa kita lanjut? Bisa, Iya, Pak. bisa, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, silakan. Siapa dulu? Kelompok mana dulu nih? Dua kelompok lagi. Nah, kelompok 2, Pak. 802. Sebentar ya, Pak. Baik. Saya koordinasi sama teman saya. Mas Ginanjar, sudah hadir, Mas Ginanjar? Oke, Bang. Hadir. Sebentar.
Sudah tampil ya, Pak? Ya, sudah. Silakan, Mas. Ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, ya. Saya Adam dan Mas Ginanjar mewakili kelompok 2 dari KM 802. Untuk identitas perusahaan yang kami bahas studi kasusnya adalah perusahaannya PT Adi Sarana Armada Tbk dengan brand ASA. Pemiliknya itu masyarakat umum atau pemegang saham. Bentuk badan usahanya perusahaan terbuka. Produknya adalah perusahaan layanan transportasi, yaitu berupa rent-a-car. Dan kalau Bapak atau teman-teman tahu itu dia memayungi logistik antar aja. Lokasi kantor pusatnya berada di Sunter, Jakarta Utara. Ya, untuk struktur perusahaan mereka sudah punya pengelola CSR sendiri, jadi mereka sudah punya komite, CSR promotionnya juga sudah ada, dan CSR implementation organization-nya juga sudah ada. Untuk implementation organization-nya ini semua cabang mereka dan dikepalai oleh kepala cabang. Oke. Jadi nama program yang mereka punya adalah Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial lingkungan. Sekedar deskripsi, per 31 Desember 2022, ASA mengeluarkan dana CSR sebesar 140 juta. Dana tersebut disalurkan ke 3 bidang, yang ini bidang lingkungan, bidang sosial kemasyarakatan dan kesehatan, serta bidang pendidikan. Oke, ini tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka. Untuk lingkungan, programnya dilaksanakan biasanya berhubungan dengan kelestarian lingkungan hidup, seperti penanaman bibit bakau di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali, dan pembuatan sumur bor untuk pondok pesantren di Banjarmasin. Kemudian untuk sosial kemasyarakatan dan kesehatan, program yang dilakukan berhubungan dengan mitra kesehatan atau saat terjadi bencana alam, seperti penyediaan pemberian healthy kit pada PMI untuk penanggulangan COVID-19, dan pemberian bantuan berupa selimut dan alat makan waktu korban gempa Cianjur. Untuk pendidikan, program yang dilaksanakan berhubungan dengan mitra, yaitu anak perusahaan ASA sendiri, yaitu pengelola manajemen layanan driver, jadi PT Duta Mitra Solusindo, melalui program beasiswa pendidikan kepada anak-anak dari si driver tersebut. Ini bentuk mitra program CSR-nya. Kita ambil untuk 3 contohnya, cuma nanti kami akan kerucutkan untuk studi kasusnya ke pendidikan. Untuk lingkungan, tadi ini kegiatannya berupa penanaman bibit pohon di kaki gunung bawah Kareang. Karakteristiknya dagang umum, karena mitranya satu, yaitu anak perusahaan ASA sendiri, yaitu cabang Makassar. Untuk sosial kemasyarakatan, kegiatannya adalah ASAREN Helping Hands, Helping Smile for Cianjur, yang mengerjakan anak perusahaannya juga, yaitu ASAREN cabang Bandung. Untuk pendidikan, kegiatan beasiswa pendidikan untuk anak driver, mitranya juga satu, yaitu PT Duta Mitra Solusindo, manajemen pengelola driver tadi, dilakukannya tahun 2019 sampai 2020. Dilakukan per 4 bulan, dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Oke, waktu implementasinya, mereka ada proses tahap sosialisasi, yaitu pemberitahuan informasi kepada driver siapa saja anaknya yang mau seleksi beasiswa. Kemudian tahap pendaftaran, si driver mendaftarkan anaknya untuk
mengikuti seleksi. Yang ketiga tahap seleksi yaitu kurasi atau penghitungan nilai raport bagi calon peserta beasiswa. Yang keempat yaitu proses pengumuman. Jadi ASA mengumumkan siapa saja yang berhak mendapatkan beasiswa pendidikan dan penyerahan beasiswa pendidikan tersebut. Lokasi implementasinya ini yang pas pada saat pengumuman ada seremonianya. Seremonianya dilaksanakan itu di Asaren cabang Jakarta 1 di daerah Cilincing. Kenapa memilih lokasi tersebut? Karena ini adalah salah satu bentuk apresiasi kepada driver. Jadi ini di sini banyak driver-driver senior. Jadi mereka mengadakannya di sini. Oke, untuk tujuan dan sasaran. Untuk aspek ekonomi, yaitu membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga pengemudi, kemudian membuka peluang ekonomi yang lebih baik. Aspek sosial budayanya meningkatkan akses terhadap pendidikan, kemudian mendorong pemberdayaan sosial. Jadi melalui pendidikan, anak-anak dapat mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan kesadaran diri yang dapat membantu mereka menjadi anggota masyarakat yang lebih aktif dan berkontribusi positif. Untuk sasaran pelaksanaan program CSR, ini masih tujuan, aspek teknologi mempersiapkan anak-anak untuk era digital, kemudian mengurangi kesenjangan teknologi. Aspek manajemennya, membangun hubungan yang kuat dengan mitra pengemudi dan meningkatkan citra perusahaan. Selanjutnya bisa dilanjutkan Mas Ginanjar. Oke, baik. Makasih Bang Adam. Untuk selanjutnya, sasaran pelaksanaan tujuan dan sasaran pelaksanaan program CSR beasiswa pendidikan dengan mitra. Yang pertama itu adalah sasaran planet atau lingkungan sosial. Di sini untuk meningkatkan kesadaran lingkungan, di mana program CSR dapat memasukkan elemen pendidikan dan kesadaran lingkungan kepada anak-anak karyawan pengemudi melalui program beasiswa. Kemudian meningkatkan partisipasi dalam kegiatan sosial. Berikutnya, sasaran people atau kesejahteraan, yaitu untuk meningkatkan akses pendidikan, meningkatkan kualitas hidup keluarga, dan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Oke, next Bang. Kemudian untuk sasaran profit atau keuntungan perusahaannya itu meningkatkan citra perusahaan, di mana melalui program CSR ini perusahaan dapat meningkatkan citra mereka di mata masyarakat. Kemudian dapat meningkatkan kepuasan karyawan juga, di mana dalam hal ini pengemudi yang memiliki anak dapat merasa dihargai dan didukung oleh perusahaan yang pada gilirannya dapat meningkatkan loyalitas mereka dan kepuasan dalam bekerja. Oke, next. Berikut stakeholder mapping-nya, di mana karyawan komite atau komite CSR-nya ini ada pada posisi keep informed. Kemudian presiden direktur ada pada posisi manage closely, driver ada pada posisi keep monitor, kemudian mitra ada pada posisi keep satisfied. Next. Baik, berikut adalah identifikasi kemitraan dalam program CSR, di mana terdapat 4 stakeholder, yaitu presiden direktur yang berperan sebagai penanggung jawab tertinggi di perusahaan tersebut. Dia masuk dalam kategori internal. Kemudian stakeholder yang kedua adalah karyawan, di mana perannya sebagai pekerja terdiri dari staf office, jajaran manajemen, dan staf pendukung perusahaan, masuk dalam kategori internal. Kemudian stakeholder yang ketiga adalah mitra, di mana mitra ini adalah PT Duta Mitra Solusindo, perannya sebagai rekan dan partner bisnis untuk menopang roda bisnis agar tetap bergerak. Ada di bagian eksternal. Kemudian stakeholder keempat itu adalah driver dari PT Duta Mitra Solusindo, perannya adalah sebagai tenaga ahli di Asaren, ada pada posisi eksternal.
Next. Kemudian interest atau goal stakeholder dalam implementasi CSR, di mana pada stakeholder presiden direktur ini akan memberikan kontribusi kepada karyawan dan mendukung pendidikan bagi anak-anak karyawan sebagai faktor kunci dalam mengubah kehidupan mereka. Jadi next saja. Okay. Next. Untuk power stakeholdernya, pada presiden direktur ini memiliki aspek kepemimpinan. Powernya memiliki aspek kepemimpinan, akses terhadap sumber daya, jaringan, dan kemitraan. Kemudian serta kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi para pemangku kepentingan. Untuk karyawan, powernya adalah keterlibatan langsung, pengetahuan dan pengalaman, kreativitas dan inovasi, kolaborasi dan dukungan antar karyawan, serta kontribusi sukarela. Kemudian berikut stakeholder register pada program CSR, di mana stakeholder presiden direktur atau presdir perannya sebagai pemimpin. Seperti yang tadi, stakeholder mappingnya, dia ada pada posisi strategi manage closely. Power levelnya 9 dan interestnya juga 9. Kenapa mitra ya, yang ketiga PT Duta Mitra Solusindo itu powernya lebih rendah daripada interestnya? Dari analisa kelompok ini. Begini Pak, ini kan karena dia anak perusahaan menurut pandangan kami ya Pak. Menurut pandangan kami powernya lebih rendah karena mereka cuma anak perusahaan. Jadi tergantung si PT ASA-nya sih Pak, gitu Pak. Oke. Gitu. Apalagi kalau drivernya gitu ya, tidak punya power sama sekali ya, manut aja. Dia kan manut aja Pak. Kalau dia diterima dapat beasiswa oke, nggak dapat ya mau gimana lagi gitu kan Pak. Gitu ya Pak. Kalau karyawan powernya lebih tinggi dibandingkan dengan interestnya, itu gimana? Si karyawan ini karena kan ini tadi maaf harusnya ada tulisan komite CSR-nya Pak, karena mereka yang mengendalikan programnya kan, kayak gitu sih Pak. Bukan pelaksana program. Iya, pelaksana program maksudnya. Iya, berarti kan ada panduannya dari atas, bukan yang mengendalikan dong ya. Iya, maksudnya pelaksana ya Pak. Mungkin karyawan itu juga hampir sama kedudukannya, powernya lebih rendah daripada interestnya gitu. Oh gitu Pak. Menurut saya itu 5 di power, 7 di interest gitu. Karena memang tapi memang ya kalau argumen yang disampaikan cukup kuat ya nggak apa-apa. Cuman mau konfirmasi saja. Oh iya Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya udah dilanjut. Ya ditutup, silakan. Kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Mas Gin, lanjut. Halo. Oke, saya tutup implementasi CSR Sorry. Oh, maaf. Kan Mas Gin. Oke, baik. Sebagai penutup, kesimpulannya, dengan pelaksanaan program CSR beasiswa pendidikan ini, PT ASA dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan karyawan serta keluarga mereka dengan melibatkan mitra dan menciptakan kolaborasi yang kuat. Baik, terima kasih. Berikut dokumentasinya. Masih ada ya, coba. Masih ada Pak. Berikut dokumentasinya Pak dari kelompok kami dalam mengerjakan tugas dan mencari observasi data. Kemudian di akhir slide ini juga ada ini tahunan artikel publikasi untuk berita CSR-nya dan laporan tahunan komplit Pak 2022, 2021 dan laporan berkelanjutan. Itu sih Pak. Betul Pak. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada kelompok 2 dari KM 802. Kelompok terakhir pada kesempatan kali ini silahkan kelompoknya Pak Wawan. Kelompok ketiga dari 802.
Ya, Pak Iksan. Mbak Adel. Jauh, Pak. Selamat malam Pak Ihsan dan teman-teman semuanya. Mohon izin untuk Mbak Zelva bisa minta tolong untuk share screen-nya. Boleh banget, sebentar ya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang dengan anggota yang belum hadir atas nama Sabila karena memang sedang berhalangan ingin mempresentasikan hasil kerja kami pada analisis dalam perusahaan PT Si Cepat Express Indonesia. Lanjut ke slide kedua, Mbak Zelva. Oke, sebentar ya. Ini lagi loading kebetulan. Oke. Ya, perusahaan yang akan kami presentasikan pada malam hari ini adalah PT Si Cepat Express Indonesia dengan nama pemilik Kim Ahai dengan bentuk badan usaha perseroan terbatas. Kebetulan saya sendiri juga bekerja di perusahaan ini. Jadi program CSR ini merupakan secara tidak langsung saya juga terlibat di dalam proses pelaksanaannya. Dan berlokasi kantor di Juanda, Jakarta Pusat. Lanjut slide ketiga. Berikut adalah struktur organisasi yang ada dalam perusahaan ini. Lanjut untuk keterangan di slide berikutnya. Ya, berdasarkan pengamatan terhadap PT ini, terdapat beberapa jabatan yang berperanan penting dalam mengambil keputusan di dalam perusahaan. Dan di luar struktur tersebut juga masih ada beberapa bagian, yakni bagian operasional, finance, dan bagian yang lainnya. Lanjut slide berikutnya. Ya, program CSR yang akan kami presentasikan ini disebut program Sanubari, yakni adalah kepanjangan dari UMKM Siap Bangkit untuk Negeri. Nah, program ini merupakan lanjutan dari program yang sama di tahun sebelumnya, di tahun 2022, dan bertujuan untuk menyongsong event Sanubari Business Plan Competition 2023 mendatang. Nah, secara singkatnya, secara umumnya, program ini merupakan sebuah program dari PT Si Cepat untuk mendukung skill bisnis dan digital dari UMKM yang ada di Indonesia. Lanjut slide berikutnya. Ya, Pak Wartawan bisa lanjut. Terkait dengan pola kemitraan yang terjadi di perusahaan Si Cepat ini, bahwa program kemitraannya berupa kemitraan dagang umum. Jadi pelaksanaan kemitraan yang dilakukan dalam bentuk kerjasama berupa pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari usaha mikro. Jadi secara umum pola dagang ini hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang difasilitasi melalui aplikasi yang disediakan oleh PT Si Cepat. Lanjut. Ya, mitra program CSR ini berdasarkan riset yang dilakukan, peserta dalam program Sanubari ini mencapai 3.000 pelaku usaha UMKM yang dibagi menjadi beberapa termin waktu pelaksanaannya. Dan program CSR ini berupa ada onsite, online, dan blend. Alasan mengapa pelaku usaha UMKM yang dipilih ya karena recovery dari pasca pandemi COVID-19, bagaimana memulihkan UMKM dalam proses pembangkitan ekonomi pasca pandemi COVID-19. PT Si Cepat ingin merangkul UMKM dalam sebuah wadah komunitas untuk membuka kesempatan seluas-luasnya di dunia bisnis. Lanjut. Terkait dengan waktu implementasi CSR, ada beberapa timeline kegiatan yang dilakukan oleh PT Si Cepat. Terkait dengan dua, ada program pelatihan berupa storytelling, jualan lewat copywriting. 5 Agustus 2022 ada tema melakukan peningkatan penjualan e-commerce melalui live stream, dan di terakhir 22 Juni
2023 kemarin, yaitu melakukan tema strategi memutar modal usaha di tengah isu resesi ekonomi. Jadi pendekatan yang kita lakukan adalah bagaimana merangkul UMKM agar bisa survive di tengah pasca pandemi COVID kemarin. Lanjut, Mbak Jalfa, disambung. Iya, udah. Oh, selanjutnya ini ada member kita, Pak Widyo, untuk bagian ini. Halo, Pak Widyo. Silakan sama yang lain saja. Oke, lanjut. Halo, suara saya terdengar? Terima kasih. Oh ya. Oke. Ya, silakan Pak. Ya, lokasi implementasi CSR ini melalui webinar. Ya, dilanjut. Sebentar Pak, kayaknya Pak Widyo lagi ada masalah teknis karena suaranya belum bisa terhubung. Iya, bisa disambung Pak. Terkait dengan implementasi CSR yang dilakukan oleh Si Cepat, jadi pendekatan Si Cepat secara umum melalui webinar-webinar yang dilakukan seperti tadi yang sudah saya sebutkan, beberapa timeline kegiatan yang sudah dilakukan sampai dengan 23 Juni kemarin. Ada beberapa materi webinar yang diberikan dalam rangka meningkatkan kapasitas UMKM sebagai tadi mitra bisnisnya. Lanjut, Mbak. Tujuan dan sasaran CSR secara umum ada aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek teknologi, dan aspek manajemen. Hal yang terpenting dari sini adalah bagaimana aspek manajemen program ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang mengatur manajemen perusahaan dan difasilitasi dengan narasumber sehingga dapat menghasilkan feedback yang sesuai yang diharapkan oleh PT Si Cepat. Sasaran utamanya adalah bagaimana UMKM tadi berkembang dan goalnya adalah si PT Si Cepat juga memperoleh nilai manfaat yang lebih dari kemajuan mitra-mitra UMKM yang dibinanya melalui program Sanubari tersebut. Lanjut, Mbak. Sasaran program meliputi 3 sasaran, yaitu sasaran planet, sasaran people, dan sasaran profit. Sasaran planet, lingkungan sosial menjadi sasaran dari program Sanubari adalah lingkungan pelaku UMKM seperti yang tadi saya sebutkan. Sasaran people-nya adalah selain mengarah pada pengembangan lingkungan sosial, CSR ini juga mengarah pada kesejahteraan sosial, yang mana dengan adanya program kemitraan tadi dagang umum akan meningkatkan kesejahteraan peserta webinar, dalam hal ini UMKM, serta seluruh karyawan yang tergantung pada program CSR dan pelaksanaan kemajuan dari Si Cepat ini. Yang terakhir adalah sasaran profit. Ketika berbicara mengenai profit, secara tidak langsung program CSR ini bisa digunakan untuk menunjang profit perusahaan nantinya, yaitu PT Si Cepat, dan menguntungkan kedua belah pihak selain Si Cepat dan tadi pelaku UMKM itu sendiri. Lanjut. Terkait dengan identifikasi kemitraan dalam program CSR ini, ada stakeholder yang terkait, yaitu owner, karyawan, pemerintah. Dalam hal ini mitra 1 itu pengusaha UMKM, dan mitra kedua sertifikasi. Selain tadi mitra kerja UMKM, ada mitra kedua yaitu proses sertifikasi. Jadi mereka yang sudah mengikuti webinar, berupa webinar, mereka akan disertifikasi oleh lembaga sertifikasi dari eksternal. Lanjut. Terkait dengan interest atau goal stakeholder dalam implementasi CSR ini, terkait dengan stakeholdernya, owner, minat atau interestnya meningkatkan citra perusahaan dan mendapatkan mitra baru tentunya. Karyawan dapat menambah pengalaman dan menambah banyak relasi baru. Pemerintah terbantu dalam hal ini tadi dalam rangka meningkatkan kualitas dan recovery UMKM pasca pandemi COVID.
Mitra 1 UMKM mendapatkan keuntungan skill dalam berbisnis dan proses digitalisasi di era digital hari ini. Mitra keduanya yaitu lembaga sertifikasi mendapatkan keuntungan dengan mengeluarkannya e-sertifikat dari para peserta. Lanjut. Pemesanan. Mungkin ini power stakeholder-nya Pak Ihsan, owner, karyawan, pemerintah, dan mitra 1, mitra 2. Lanjut. Oke, untuk Baca Pak, disambung. Ya, terima kasih. Untuk shareholder register pada program CSR perusahaan ini, basic information-nya dari stakeholder owner yang paling tinggi memiliki power level-nya, yaitu dari kelompok internal dengan manajemen yang harus diurus dengan dekat. Dan yang terakhir itu power level terendah itu ada di mitra kedua sertifikasiku dengan interest yang sama nilainya, yaitu ada 6, dengan strateginya yang perlu kita lakukan itu ya ada monitoring, karena beliau adalah partner eksternal dari perusahaan yang kita teliti. Terus penutupnya. Kalau bentar dulu, yang itu sertifikasi itu maksudnya apa? Pihak yang membantu pelaksanaan program CSR, yang mengeluarkan sertifikasi gitu ya? Betul, Dari proses pelatihan tadi Pak Ihsan, yang program Sanubari itu ada beberapa item materi. Jadi proses lembaga sertifikasi itu mengeluarkan sertifikasi UMKM yang sudah mengikuti pelatihan Sanubari tersebut. Tersertifikasi begitu ya, sudah mengikuti. Sudah mengikuti pelatihan, salah satu pelatihan tadi Pak. Berarti punya kekuatan yang cukup tinggi, punya power kan sebagai stakeholders gitu. Kalau di sini strategi itu monitor tuh apa? Di dalam 4 kuadran itu monitor tuh di bagian mana? Mbak Zalfa coba jawab. Monitor itu di interest yang rendah dan power yang rendah. Ya, harusnya di manage closely gitu ya. Punya power tinggi untuk menetapkan UMKM ini lolos sertifikasi, tidak gitu ya. Dan punya minat juga gitu ya. Artinya banyak orang, banyak kelompok yang disertifikasi itu juga masuk ke dalam banyak juga tadi dikatakan pemesanan sertifikat, tapi sebetulnya bukan pada pemesanannya ya, pada catatannya, pada jumlah lembaga yang sudah disertifikasi oleh lembaga tersebut gitu. Kurang lebih itu saja ya. Manage closely. Iya, manage closely gitu, mungkin bukan. Kalau monitor kan monitor Pak ya. Iya. Oke Pak. Gitu. Ya. Terima kasih masukannya Pak Ihsan. Iya, silahkan ditutup saja. Sudah selesai ya? Mana itu lampirannya mungkin? Kebetulan untuk lampiran kita lupa untuk foto Pak. Jadi tektokan via WhatsApp aja. Tapi untuk kesimpulannya kita udah sepakat kalau sebenarnya program Corporate Social Responsibility ini secara garis besar itu punya 5 tujuan. Yang pertama itu peningkatan reputasi citra perusahaan, juga ada peningkatan hubungan dengan stakeholders-nya, terus juga ada kontribusi pada pembangunan berkelanjutan baik itu internal maupun eksternal dari perusahaan, juga ada meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah Indonesia, dan juga yang terakhir meningkatkan kepuasan karyawan internal dari perusahaan kita. Seperti itu. Terima kasih atas waktunya Pak Ihsan dan teman-teman sekalian. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semuanya ya. Ke 6 kelompok 1, 2, 3 dari 801, juga 1, 2, 3 dari 802 sudah melaporkan ya. Jadi kita nyicil untuk nabung nilai UAS gitu aja ya. Sebetulnya apa tujuan daripada teman-teman ini melakukan pemetaan sederhana ya, artinya kita berusaha menganalisa, mengidentifikasi dari suatu event, dari suatu peristiwa yaitu pelaksanaan CSR
Mana yang punya power tinggi, mana yang punya ketertarikan yang rendah dan tinggi gitu ya, interest tinggi, power yang tinggi. Sebetulnya kan ya kita belajar yang dasar saja dululah gitu ya di dalam pemetaan stakeholders gitu. Itu ya intinya seperti itu. Makanya di pengerjaan tugas teman-teman sudah melakukan stakeholders mapping dari 2 perusahaan yang berbeda. Contoh dari yang pertama pendidikan, yang kedua perusahaan di luar daripada pendidikan gitu. Jadi untuk mata kuliah ini nilai tugas UTS dan UAS khususnya bagi yang sudah presentasi sudah selesai ya. Jadi sudah aman teman-teman. Saya memberikan kesempatan nanti silakan fokus ke mata kuliah yang lain yang memang sifatnya nanti pengerjaannya pada saat minggu ke-16. Tapi ini juga tidak berarti teman-teman tidak ada kewajiban mengakses LMS setiap minggunya, tetap ya mengakses teori, mengakses materi dalam bentuk PowerPoint maupun video yang sudah saya nanti siapkan setiap minggunya supaya teman-teman ada poin kehadiran gitu ya. Jadi khususnya 6 kelompok dari 2 kelas ini nilai tugas, UTS dan UAS-nya sudah ada. Tinggal nanti saya infokan di pekan ke-16 saya bukakan ya untuk teman-teman setiap anggota daripada kelompok yang sudah presentasi itu submit ya file yang sudah dipresentasikan, nanti saya berikan nilainya di LMS dan disiakan. Kemudian informasi selanjutnya minggu depan kita akan melanjutkan, tetapi waktunya belum tentu di sore atau di siang hari ya, mungkin di malam hari karena minggu depan beberapa dosen atau sebagian besar dosen itu mengikuti pekerti ya pelatihan teknik instruksional gitu ya untuk persiapan jabatan fungsional katakan seperti itu. Jadi selama 1 minggu ke depan ya full dari hari Senin mungkin sampai hari Sabtu itu relatif dosen-dosen itu akan mungkin nggak tahu ya nanti infonya diinfokan lagi. Mungkin Vkonnya nanti apakah malam hari gitu ya, karena memang dari pagi sampai sore mungkin kita fokus ke itu ya diklat ya, ada diklat selama 1 pekan penuh gitu ya di minggu yang akan datang. Itu saja mungkin teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi untuk kehadiran di Vkon. Saya cukup screenshot saja dari 2 slide yang hadir pada malam hari ini gitu ya. Selebihnya nanti saya inputkan. Iya Pak. Pak Widyo. Izin itu Pak, biasanya kan Pak Iksan membantu presensi kita. Iya, nggak apa-apa nanti saya inputkan sendiri. Saya sudah capture nama-namanya gitu ya. Terima kasih Pak. Jadi saya inputkan sendiri. Ya kurang lebih 1 jam dari jam 5 ya hampir 2 jam kurang lah ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf ya sudah diganggu aktivitasnya, tetapi ya ini juga bagian daripada kewajiban kita semua. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.